Oke, sekarang lanjut ke materi anggaran kas. Nah, materi ini agak ribet ngitungnya kayak gimana karena sangat banyak materinya. Jadi kita akan langsung bahas ke latihan soalnya sambil memahami materinya ya. Nah, boleh dilihat di soal ini. Ini ada rencana penjualan semester 2 tahun 2025 dari perusahaan dagang kayu. Nah, di sini ada periode dan rencana penjualan. Ini sama ya. Nah, periode di sini dari bulan Juli sampai bulan Desember. Oke. Oke, itu dulu ya. Next. Ini ada syarat atas penjualan 40% dibayar tunai, 60% dibayar kredit. Dengan pengumpulan piutang, 40 dibayar bulan pertama, 40 lagi bulan setelahnya, 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan, dan sisanya ditaksir tidak tertagih. Nah, di sini ada pendapatan sewa sebesar 40.000 bulan Juli, bulan Agustus, dan ada sampai Desember ya. Terus sini juga ada pembelian barang dari bulan Juli sampai bulan Desember. Di sini juga ada biaya administrasi masing-masing sampai bulan Desember. Saldo kas akhirnya ini 1.500.000. Pertanyaannya, nomor 1, pola pengumpulan piutang. Kita kerjain dulu ya nomor 1 ya. Di sini kali ya. Nih. Pola pengumpulan piutang tuh kayak gimana? Pola pengumpulan piutang itu jadi kayak gini. Bulan pertama apa berarti? Juli ya. Juli rencana penjualannya berapa? Jualannya 4 juta. RP non iya. Juli rencana penjualannya itu adalah RP 4 juta. Oke. Selanjutnya itu ada dibayar tunai 40%. Dibayar tunai wait. Kita pindahin dulu ininya. Kita pindahin dulu ini ke sebelah sini. Sini kali ya. Offset. Nah, gini ya. Dibayar tunai 40%. Jadi, ini 4 juta ini dikali 40%. 4 juta dikali 40% berapa? 1.600.000. Sini ya. 1.600.000. Nah, ini kita tinggal dikurang untuk mengetahui dibayar kreditnya 60%. Jadi gini. Dibayar kredit. Jelas lah ya tulisannya. Berapa dibayar kreditnya? Berarti 4 juta dikurangi 1.600.000. 2.400.000. Gini ya. Oke. Beres nih ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pola pengumpulan piutangnya. Di sini ada kan di sininya nih. 40% dibayar pada bulan penjualan, 40%-nya 1 bulan sesudahnya, dan yang seterusnya ya. Kita akan masukkan ke jawaban ini. Berarti untuk pola pengumpulannya, ganti warna merah. Pola pengumpulan. Pola pengumpulannya itu pertama di bulan Juli, berarti kan bulan yang ininya ya. Kan ini bulan Juli ya, ininya nih. Ini kan bulan Juli, berarti di sininya bulan Juli karena bulan itu gitu. Bulan Juli berapa tadi? 40%. 40% dikali berapa? Dikali ini. 2.400.000. Masukin ke sini. 2.400.000. Itu ya. Ini kita kecilin lagi.
Nah, bulan Juli 40%, 2.400.000. Selanjutnya, di bulan selanjutnya habis Juli apa? Agustus. Tulis sini Agustus. Agustus berapa persen? 40% juga. Dikali sama, dikalinya 2.400.000. Ini ya. Nah, selanjutnya di bulan September. September. Itu berapa persen? 10%. Dikali sama juga 2.400.000. Oke, udah ya, beres ya. Ini semua ditambahin. Nih. Ini semua ditambahin. Sama dengan berapa? Berapa coba? 2 juta sama dengan Rp. Jangan lupa pakai Rp ya. Ini aku nggak pakai Rp lagi. Baiklah, pokoknya pakai ya, harus Rp 2.100.000, 160. Nah, kenapa ini nggak balance? Kenapa? Karena tadi kan nih, ini sama ini tuh harus balance. Kenapa nggak balance ini? Karena tadi di soalnya, yaitu ada yang tidak tertagih. Ada sisa yang tidak tertagih. Sisa ditaksir tidak tertagih. Jadi, sisa yang tidak tertagih ini caranya kayak gini. Aku bawahin ya. Ketinggalan. Nah, sisa yang tidak tertagih ini caranya untuk mencari mana apa ya? Mencari yang sisa tidak terhutang. Sisa tidak tertagih itu disebut dengan cadangan kerugian piutang. Berarti berapa persen cadangan kerugian piutangnya? Karena di sini udah 40% tambah 40%, 80. 80 tambah 10, 90. Berarti sisanya berapa? Dari 100. 10%. Jadi ini 10% cadangan kerugiannya. Nah, oke. Kita udah tulis gini. Nah, untuk mencari cadangan kerugian piutangnya dari 2.400.000 ini 2.400.000 dikurangi dengan 2.160. Jadi berapa? Sama dengan tulis di sini Rp 240.000. Coba, benar nggak? Dah, benar ya. Jadi, hasil cadangan kerugian piutangnya 10% itu sebesar Rp 240.000. Nah, ini baru kita tambahkan. Salah. Baru kita dikurang. Dari 2.400.000 ini dikurangi dengan 240. Jadi, ya hasil yang tadi 2.160. Jadi balance kan? Udah balance nih. Yang ini dengan ininya udah balance. Baru kita lanjut ke pola pengumpulan bulan selanjutnya. Nah, sama juga kayak gini. Caranya sama banget kayak gini. Cuman mungkin nanti akan beda di bagian ini. Di bagian bulan ininya. Jadi kalau misal rencana penjualannya mencari pola pengumpulannya bulan Agustus. Berarti untuk di sininya ditulisnya berarti bulan Agustus. Agustus di 40% dikali hasil yang udah rencana penjualannya ya. Ini ya. Nih. Ini. Gitu ya. Coba bentar aku foto ini.
Nah, jadinya kayak gini, sama ya kayak yang tadi. Ini tuh dikurang, bukan itu dikurang, bukan ditambah. Ini juga sama. Ini aku belum ditulis ya, yang cadangan. Cadangan itu aku belum ditulis. Pokoknya samalah ininya kayak gini. Ini cara ngitungnya, cuman beda di bagian ininya doang. Beda bagian ininya doang. Ini gitu ya. Oke, next. Itu ada. Nah, setelah menghitung tadi yang pola pengumpulan piutang, kita akan masukkan ke daftar penerimaan piutang. Gimana cara masukinnya? Kita lihat ya di sini. Angka-angka ini tuh dari hasil yang pola pengumpulan hutang ini. Ini. Angka-angka ini, semua angka-angka ini dimasukin ke sini. Gak semuanya sih, cuma ada beberapa ya. Coba kita lihat ya. Di sini ada piutang. Piutang itu artinya kredit atau yang dibayar kredit. Jadi, lihat di sini. Dibayar kreditnya berapa di sini? 2.400.000 kan? Bulan Juli ya. 2.400.000. Nah, masukinnya ke sini juga sama 2.400.000. Jadi sama di bulan-bulan selanjutnya. Ini adalah hasil dari yang dibayar kredit. Masukinlah ke sini. Tabelnya harus kayak gini ya. Ini dari ibu sih tabelnya. Nah, selanjutnya di sini ada cadangan kerugian piutang. Tinggal masukin. Tadi cadangan kerugian piutangnya berapa? Yang di sini 10%, 240. Nah, masukinlah ke sini 240. Ini juga sama dari cadangan kerugian piutang. Ini sama-sama. Nah, piutang neto itu adalah hasil dari pertambahan antara ini piutang dengan cadangan kerugian piutang. Jadi tinggal ditambahin, dimasukinlah ke piutang neto. Oke, gampang ya, tinggal dimasukin aja. Ini juga sama, semuanya sama. Nah, di sini tinggal kita lihat pola pengumpulan piutang. Di bulan Juli berarti gimana pola pengumpulan piutangnya? Nih. Ini kan bulan Juli. Berarti 960, 960, 240. Nah, makanya dimasukin ke sininya itu adalah kayak gini. Pola pengumpulan piutang. Bulan Juli 960, Agustus 960, September 240 gitu ya. Dan sama juga di bulan Agustus. Di bulan Agustus kita lihat. Di sini berapa bulan Agustus? Ini kan 1.152, 1.152, 288. Nah, masukin ke sini juga sama. 152, 152, 1152, 288. Gitu, sama. Bulan selanjutnya juga sama kayak gini. Jadi kayak apa? Tangga gini mudun. Nah, ininya gini. Gitu ya. Nah, sampai berakhir di bulan Desember. Desember ini cuma satu karena kata ibu masukinnya sampai Desember aja. Jadi ya udah kita masukinnya satu aja gitu ya. Nah, udah kayak gini, udah keisi kayak gini, kita tinggal jumlahin. Jumlahnya ini. Ini Juli ke bawahin. 960. Yang bulan Agustus 960 tambah 1152 tambahin. Simpan sini. Ini juga sama bulan September simpen. Oktober simpen, November simpen, Desember juga simpen. Udah nih ya, selesai daftar penerimaan piutang. Oke, selanjutnya dari pertanyaannya yang ketiga itu apa pertanyaan ketiga? Itu adalah membuat daftar penerimaan kas. Oke, kita akan membuat daftar penerimaan kas. Tabelnya itu kayak gini. Di sini ada keterangan, ada bulan, periode, dan ini ada keterangan yang kita dapat dilihat di soal. Nah, kalau ini nggak di soal ya, ini nggak di soal ini nggak di soal. Kalau ini dari jawaban nomor 2. Oke, cara untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah dengan melihat jawaban dari soal nomor 1 dan nomor 2 dan juga soal. Melihat jawaban dari nomor 1, nomor 2 dan soal. Oke. Kita lihat di sini. Dibayar tunai 1.600.000. Ini dari mana? 1.600.000 itu dari pola pengumpulan piutang. Kita lihat ya. Dibayar tunai. Kan tadi udah ya dibayar kredit. Sekarang dibayar tunai karena ini judulnya adalah daftar apa sih? Kita teh. Daftar penerimaan kas.
Kalau kas berarti kan dibayar tunai. Nah, ini ya. Nih. Dibayar tunai 40%. 1.600.000. Kita masukin ke bagian dibayar tunai di sini. Di bulan Juli 1.600.000. Begitupun sama juga di bulan Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Gitu ya. Bisa ya? Nah, setelah itu, ini ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa dari mana sih, Da? Pendapatan sewa dilihat dari soal. Coba lihat di soalnya. Apa aja yang masuk ke penerimaan atau ke daftar yang diterima kas perusahaan gitu ya. Kalau misal pendapatan sewa berarti kan kita mendapatkan uang dong ya. Nah, ini ya. Pendapatan sewa. Dilihat di soal. Di bulan Juli sebesar 40.000, bulan Agustus 50.000, September 60, Oktober 20, November 35, Desember 30. Nah, semua angka ini, pendapatan ini dimasukin ke bagian pendapatan sewa. Di sini, nih ya, 40.000, 50.000, 60, nih, sampai bulan Desember, oke? Gampang banget ya, oke? Gampang. Selanjutnya ada di penerimaan piutang. Penerimaan piutang itu dilihat dari jawaban yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 tadi ini. Nih. Ini jumlah ini. Jumlah ini adalah termasuk ke daftar penerimaan piutang. Nah, daftar penerimaan piutang ini dimasukin ke tabel penerimaan kas. Karena kan kita mendapatkan piutang gitu. Kita mendapatkan bayaran dari orang lain karena udah minjam uang kita kan. Nah, dimasukinlah ke sini. Nih, 960 dimasukin ke sini, 22 ini sama masukin. Beres. Tinggal dijumlahin aja, gampang banget, tinggal dijumlahin. Ini tambahin 1.600.000 tambah 40.000 tambah 960, jadi 2.600.000. Ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, gitu ya. Oke, gampang ya? Gampang banget kan? Oke, itu selesai daftar penerimaan kas. Selanjutnya ada daftar pengeluaran kas. Sabar dulu. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah daftar pengeluaran kas. Di soal ya, kita lihat di sini. Kita akan menghitung daftar pengeluaran kas. Daftar pengeluaran kas ini dilihat dari full soal ya. Kita lihat full di soal. Kira-kira apa aja nih di soal yang termasuk ke dalam pengeluaran kas? Nih. Kita kan cuma ada ini ya, pendapatan sewa, pembelian, dan beban administrasi. Jadi, yang termasuk ke pengeluaran kas kira-kira apa? Itu adalah pembelian barang, dagangan, dan juga biaya administrasi. Dibayar tunai. Ini juga sama yang dibayar tunai. Kayaknya akan dibayar tunai deh semuanya. Oke, beres nih ya. Kita akan memasukkan semua angka-angka ini, semua nominal ini, dan ini ke tabel. Tabelnya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat ya. Nih, tabelnya ini. Karena aku belum ngerjain di buku, jadi aku buat di Excel ya. Kita akan masukin ke tabel. Tabelnya sama ini ya. Ada keterangan, ada periode, dan juga di bawahnya ada jumlah. Keterangan ini kita lihat di soal apa aja keterangan pengeluaran kasnya. Yang pertama tadi kan ada pembelian barang dan juga ada biaya administrasi. Tinggal masukin aja, gampang banget, tinggal masukin aja dari soal. Pembelian barang berapa? 160 ya. Karena di soal 160 udah jelas banget nih. Nih, 160, 280, September 260, Oktober 270, November sampai Desember. Tinggal kita masukin ke tabel. Nih ya. Nih. Oke. Untuk biaya administrasi juga sama banget ini mah. Tinggal dimasukin aja. Karena udah ada di soal. Nih. Ini kan udah berurutan. Ini tuh berurutan ya. Jadi ini Juli,
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berurutan ya masukinnya. Udah weh, masukin aja. Terus udah gitu tinggal ditambahin. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Udahlah, jadilah pengeluaran kas. Selanjutnya dan yang terakhir banget ini adalah anggaran kas. Selanjutnya yang terakhir itu adalah anggaran kas. Oke. Nah, ini tuh dilihat dari jawaban yang udah kita jawab itu jawaban nomor 3, 4, dan soal. Soal gitu ya. Nah, di sini tabelnya kayak gini. Itu ada keterangan, terus Juli sampai periode ini sama. Pokoknya sama ya si keterangan ininya, si periode ininya. Terus ini, nah ini harus sama ya. Saldo kas, penerimaan kas, kas tersedia, pengeluaran kas, dan juga saldo akhir. Nah, ini tuh, bentar. Ini tuh ada yang harus saldo kas dan penerimaan kas itu ditambah. Lalu kas tersedia dan pengeluaran kas itu dikurang. Ini ya. Oke. Kita lihat ya, fokus ya, fokus. Saldo kas awal Juli itu adalah 1.500.000. Ini dari mana? Ini itu dari soal. Kita lihat lagi soalnya. Kan ada nih di soal. Saldo akhir bulan Juni artinya adalah saldo awal bulan Juli. Saldo awal bulan Juli. Jadi saldo akhir ini, bulan Juni ini 1.500.000 dimasukkan ke saldo kas awal di bulan Juli. Nih. Oke, jelas ya. Selanjutnya, ini ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini dilihat di daftar penerimaan kas. Coba kita lihat. Tadi kan kita udah hitung ya penerimaan kas nih, yang nomor 3. Seperti tadi aku udah sebutin ya. Kita lihat nomor 3. Penerimaan kas. Kita lihat yang bagian jumlahnya aja. Atasnya ini nggak usah kita lihat. Jadi kita lihat jumlahnya, jumlah akhirnya. Jumlah nih. Ini itu dimasukin ke daftar penerimaan kas yang ada di tabel anggaran kas. Jadi si angka ini 2.600.000 ini dimasukin ke daftar penerimaan kas. Masukinlah ke sini ya. Kok 260 kurang 0? Nah, udah dibenerin ya. Ini tuh dikurang. Masih. Ini tuh ditambah. Dan ini sama ini dikurang. Itu ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Gampang banget ya. Tinggal dimasukin aja. Nah, udah dimasukin ke daftar penerimaan kas. Ini kita tinggal tambahin 1.500.000 ditambah 2.600.000. Jadi 4.100.000. Nah, kita lihat di pengeluaran kas. Pengeluaran kas di sini, mana sih? Mana pengeluaran kas teh? Ini ya. Nah, pengeluaran kas yang ini. Jumlah dari pengeluaran kas ini dimasukin ke tabel di bagian pengeluaran kas. Itu. Oke, kita masukin satu dulu ya. Yang bulan Juli. 165 dimasukin ke sini 165. Nah, ini 4.100.000 tadi dikurangi yang 165. Jadi 3.935. Setelah itu, hasil yang ini, saldo akhir ini menjadi saldo awal bulan Agustus. Dan caranya sama ya, sama kayak yang tadi di bulan Juli. Kita lihat yang ini penerimaan kas, kita lihat di daftar penerimaan kas yang ini. Nih. 4082 dimasukin ke sini. Terus nanti ini ditambahin. Terus udah ditambahin nanti ini dikurangin. Ini dari mana pengeluaran kas? Dari sini, dimasukin ke sini. Gitu ya. Itu sama banget, oke?
hasil akhirnya ini dimasukin ke saldo awal September. Terus ini juga sama-sama. Udah gitu, udah deh, selesai, tamat. Kita sudah menyelesaikan anggaran kas. Untuk soal latihan selanjutnya itu ada di LMS. Coba kalian lihat di bagian terakhir di pertemuan 15. Itu boleh dikerjain. Kalau mau misal ditanyain ke Sida boleh. Oke? Semangat!